Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pertama, kami ucapkan terima kasih kami yang besar kepada teman-teman di sekolah Bulan Bintang ini yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama, mengingat kembali bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneladankan bagi kita kebaikan-kebaikannya, petunjuk-petunjuknya, arahan-arahannya, untuk kembali kita jadikan modal kita untuk beramal saleh dan membekali diri kita dalam pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa, tidak bosan untuk terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Yang di antara nikmat-nikmat tersebut yang tentunya dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, masih saja Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa duduk, belajar, mengingat kembali, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling mengingatkanlah kalian, karena mengingatkan itu akan sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini insyaallah adalah metode-metode Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik dan mentarbiyah para sahabat. Dan ini judul yang baik sekali. Di mana memang teladan kita siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini butuh contoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini condong terhadap contoh untuk ditiru. Itu tabiat manusia. Maka ketika kita diberikan contoh tersebut, artinya kita diberikan apa yang memang kita butuhkan. Makanya ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anak Adam kepada saudaranya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan pada mereka? Dikirimkan 2 ekor gagak. Yang kemudian yang satu mengubur yang lain yang sudah mati. Kemudian anak Adam tersebut melihat apa yang dilakukan gagak kepada gagak lain yang mati kemudian dikuburkan, akhirnya kemudian ditiru hal tersebut. Untuk dia menguburkan saudaranya. Ini menunjukkan bahwasannya manusia condong terhadap contoh. Dan tabiatnya meniru, itu manusia. Jadi datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini nikmat besar. Artinya kita dikasih contoh untuk ditiru. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama Islam. Kemudian dilengkapi nikmat-nikmatnya. Kemudian yang sudah sempurna, yang sudah dilengkapi nikmatnya tersebut diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu Islam. Dan aku lengkapi nikmat tersebut. Dan aku ridai Islam itu sebagai agama kalian. Diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu cahaya tersebut. Islam itu sendiri yang kita butuhkan semuanya. Nur, cahaya yang sangat kita butuhkan. Tanpa cahaya petunjuk tersebut gelap jalan kita. Maka adanya petunjuk, arahan, bimbingan dari Allah dan Rasulnya ini nikmat besar. Nikmat besar. Yang perlu kita syukuri. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan wahyu-wahyu tersebut kepada siapa? Kepada murid-murid beliau, yaitu para sahabat. Dan beliau khairu muallimin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam guru terbaik yang pernah ada. 23 tahun beliau berdakwah. Tadinya sendiri, bayangkan. Tadinya beliau sendiri. Bertambah orang yang beriman pada beliau. Ditarbiyah, dididik 23 tahun. Kemudian ajaran tersebut sampai detik ini
dan akan terus tegak sampai hari kiamat nanti. Terjaga kemurniannya. Tidak ada yang berubah dari ajarannya. Ini menunjukkan apa? Itu tadi, ajarannya sudah disempurnakan dan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dilakukan, bisa diamalkan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Bukan cuma bisa dilakukan, kalau dilakukan dengan baik dan benar mendatangkan maslahat yang besar. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat sedikit demi sedikit. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana amanatun li ashabi," kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun." Aku ini kata Rasulullah amanat bagi sahabat-sahabatku. Kalau aku meninggal nanti akan datang kepada mereka apa yang sudah dijanjikan pada mereka. Jadi kata Rasulullah SAW, aku ini pegangan bagi sahabatku. Kalau aku pergi nanti akan datang pada mereka apa yang dijanjikan. Dan para sahabatku adalah amanat bagi umat-umat yang akan datang setelah. Kalau sahabatku pergi, ada humma yu'adun. Akan datang kepada umat selanjutnya apa yang sudah dijanjikan. Barakallahu fikum. Dan kalau kita lihat tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, Allahu akbar. Tarbiyatun wa ta'limun yudars. Kalau kita lihat cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik mentarbiyah para sahabat, itu pada hakikatnya cara-cara beliau ini adalah cara-cara yang perlu dipelajari. Saking luar biasanya cara beliau ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan didikan menyeluruh. Artinya perkara-perkara yang memang terkait masalah ruh mereka, jiwa mereka. Dapat perhatiannya. Amalan-amalan batin mereka. Amalan-amalan zahir mereka pun diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mendapatkan pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajaran yang kompleks sekali. Dari berbagai macam sudutnya mereka dapatkan dari guru mereka, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Diamnya beliau sallallahu alaihi wasallam sama para sahabat, pelajaran. Nasihat beliau pada sahabat, pelajaran. Perginya beliau bersama para sahabat, pelajaran. Mereka benar-benar mendapatkan pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan agama ini apa? Umat Islam ini sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dan kalimat wasat dalam bahasa Arab itu tengah, itu diartikan untuk sesuatu yang paling bagus. Makanya surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. A'lal jannah wa awsatul jannah. Itu surga Firdaus. Karena kalimat wasat itu menunjukkan sesuatu yang paling berharganya. Itu tengahnya. Sehingga umat ini disebut umat yang wasata. Para ulama tafsir menyebutkan wasata di sini apa? Ajaran yang telah Allah turunkan pada Nabi Muhammad. Kemudian diajarkan oleh para sahabat. Kemudian dipraktekkan oleh mereka. Itu umatan wasata. Nanti kita akan sebutkan bagaimana hal tersebut diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Mereka adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya Allah melihat hati-hati hambanya. Maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang terbaik. Dan Allah melihat hati selain hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memilihkan hati para sahabat untuk mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dan penyebaran agama yang mulia ini. Maka melihat perjalanan para sahabat penting sekali. Mempelajari pemahaman-pemahaman mereka, mempelajari amalan-amalan mereka, bagaimana mereka beragama, penting sekali. Dalam kehidupan mereka ada pembelajaran yang luar biasa. Dan itu difahami oleh para sahabat. Difahami oleh para sahabat. Oleh karenanya, mungkin teman-teman ingat ya, kejadian di zaman Ali bin Abi Thalib.
ketika ada orang-orang Khawarij keluar di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib khalifah keberapa? Keempat. Keluar orang-orang Khawarij yang mengkafirkan sahabat. Mereka nggak mau ikut sahabat Ali, nggak mau ikut sama sahabat Muawiyah. Mereka menyendiri, mengasingkan diri, memisahkan dirinya dari para sahabat. Kemudian mengatakan, oh kami ini yang orang-orang yang benar. Kemudian mengkafirkan para sahabat. Kemudian Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat yang kita kenal keilmuannya luar biasa sekali, minta izin sama Ali bin Abi Thalib ingin pergi menemui mereka orang-orang Khawarij. Kata Ali, jangan. Nanti mereka akan berbuat buruk padamu. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Ali, kirim aku, utus aku, nggak apa-apa. Aku ada cara yang aku ingin berikan pada mereka. Karena Ali bin Abi Thalib tahu kualitas Abdullah bin Abbas, diizinkan. Begitu sampai ke orang Khawarij, yang pertama kali disampaikan oleh Abdullah bin Abbas apa? Sungguh kalian ini berada di atas jalan yang keliru. Apa buktinya? Tidak ada satu orang sahabat pun pada kelompok kalian. Abdullah bin Abbas menunjukkan bahwasannya tidak adanya seorang sahabat yang sepakat dengan pandangan kalian, itu kekeliruan. Karena memang sahabat ini adalah generasi utama. Kalau kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa ketuanya? Siapa terbaiknya? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka para sahabat. Mereka orang-orang utama yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka dengan didikan yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, didikan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah didikan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan ilmu. Sehingga para sahabat ini adalah orang-orang yang terikat dan kuat sekali ikatan mereka terhadap ilmu. Sangat menghargai ilmu. Karena di atas ilmu itulah mereka dididik. Di atas ilmu itulah mereka dididik. Kekeliruan-kekeliruan para sahabat yang terjadi di zaman Rasul SAW diperbaiki oleh Rasul SAW. Dijelaskan dengan penjelasan yang luar biasa. Ada sahabat datang ke Rasul SAW bertanya tentang wudhu. Boleh nggak kalau kita wudhu pakai air laut? Jawabannya, boleh. Tapi apakah dijawab boleh oleh Rasul SAW? Enggak. Kalau Rasul SAW bilang boleh saja, itu cukup sebagai jawaban dan tepat sekali menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Rasul SAW bilang apa? Ma'ul bahri, air laut itu halal bangkainya, suci airnya. Sehingga jawaban Rasul SAW ini jawaban yang umum sekaligus. Sehingga para sahabat memahami secara umum di situ. Karena kalau dijawab boleh, nanti akan timbul pertanyaan yang lain. Bersuci dengan air laut. Nah, dan terus akan timbul pertanyaan-pertanyaan berikutnya jika jawabannya hanya jawaban yang rinci saja. Tapi Rasulullah SAW memberikan jawaban secara umum agar sahabat ini paham jawaban tadi dan bisa mengkiaskan perkara lain pada hal ini. Halal bangkainya, suci airnya. Halal bangkainya ini udah sampai akhirnya para sahabat paham semuanya. Sehingga dengan ilmu inilah mereka pegang hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk mencintai ilmu ini. Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya perkara agama mereka. Sehingga sahabat ini kalau Allahu Akbar, mereka umat-umat yang jauh sekali keinginan mereka dari keinginan-keinginan dunia.
Karena guru mereka seperti itu. Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini pernah tidur di tikar sampai berbekas pipi beliau. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika kami buatkan bagimu kasur alas yang mali walidunya. Apa peduliku dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Innama ana wa dunya. Aku dengan dunia ini tidaklah seperti orang karakibin, seperti orang yang sedang menunggang tunggangannya, melanjutkan perjalanan kemudian singgah di suatu pohon, sebentar kemudian bangkit meninggalkan pohon tersebut. Ini pendidikan-pendidikan yang perlu kita tiru pada anak kita. Mengaitkan semuanya kepada apa? Kepada ilmu. Kepada ilmu yang sahih. Kepada ilmu yang sahih. Kalau anak kita tanya, Abi kok suka ini sih? Kita bilang, oh iya. Kalau kita suka sama yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suka, itu baik. Ini sehingga apa? Sehingga si anak nanti faham akhirnya kalau mencintai apa yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebaikan. Kaitkan selalu anak kita dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, tapi juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan para sahabat dengan ilmu juga ada batasan-batasan yang perlu kita pahami juga. Karena beliau ini ternyata membedakan antara para sahabat dengan sahabat yang lain. Ada, kita ingat mungkin ya, kisah ketika orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, kencing di Masjid Nabawi. Ini bukan hadis yang asing buat kita. Kencing di Masjid Nabawi. Kalau sekarang dilakukan semua orang viral luar biasa. Itu sahabat lihat semuanya, geram semuanya. Greget, ini sahabat greget itu kecemburuan mereka terhadap agama ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam ajma'in. Beliau datang ke Arab Badui tersebut, bilang apa? Masjid ini buat zikir, buat yang baik-baik, bukan buat yang kotor-kotor. Kemudian bilang kepada sahabat apa? Siapin air 1 ember, disiram area najisnya, biar ini ngeresep sama air-air tersebut. Itu wallah pelajaran buat sahabat yang luar biasa. Sehingga mereka paham bahwasannya ilmu ini ada kelembutan di sana. Ilmu ini harus dilihat siapa yang mau menerimanya. Tidak dicekokin ya. Tidak apa? Dicekoki orang-orang tersebut. Dan juga dari sisi keilmuan yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah at-tadarruj. Apa itu tadarruj? Tadarruj itu sedikit-sedikit. Artinya apa? Sedikit-sedikit. Ini juga penting buat jadi pelajaran buat kita. Jangan nyekokin anak. Kasih dia apa? Sedikit-sedikit saja. Jangan punya ekspektasi berlebihan. 2 tahun pengennya apa? Hafal sekian, digepleng. Semua ada waktunya. Bahkan kita juga ya. Kita bisa ngaji kapan? Umur berapa coba? Para sahabat ada yang masuk 30 tahun, ada yang masuk Islam 40 tahun. Ini bukan ajakan buat kita lalai sama anak kita, bukan. Tapi untuk menjelaskan pada kita apa? Semua itu disampaikan sedikit, step by step. Semuanya ada waktunya. Jangan kita punya ekspektasi berlebihan. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kana yatakhawwalana. Rasul itu kadang kasih kita pembelajaran itu kadang ada, kadang enggak.
makhafat as-sa'amah. Karena Rasulullah SAW khawatir para sahabat bosan. Allahu Akbar. Ini sahabat ini orang yang haus sekali kebaikan dan kebenaran. Dan Rasulullah ilmunya luas nggak? Bukan luas lagi. Beliaulah orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan wahyu ini. Kalau beliau ingin ngomong 3 jam, 4 jam dan terus dilakukan bisa. Tapi tidak beliau lakukan. Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Makhafat as-sa'amah. Karena khawatir bosan. Khawatir bosan. Artinya ilmu ini kita berikan. Kalau ada anak pulang sekolah, kita jemput pulang sekolah. Sampai rumah, mana PR-nya coba dikerjain. Baru aja pulang deh. Nah, kasih spare waktu sedikit. Buat dia istirahat misalnya. Buat dia rehatkan dirinya. Sedikit-sedikit, insya Allah hal tersebut akan apa? Akan menancap justru pada diri anak-anak kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau sukses mendidik para sahabat. Sampai sahabat ini apa? Begitu Rasul SAW meninggal, diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar orang-orang munafik, orang-orang yang murtad, keluar nabi palsu, orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Tapi tetap para sahabat ada di atas satu keyakinan yang sama. Subhanallah. Sehingga tantangan besar tersebut terlewatkan oleh para sahabat. Karena ternyata ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di hati mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, tapi ajarannya hidup di hati mereka. Di antaranya pertama kali perpecahan terjadi setelah beliau meninggal kapan? Rasulullah meninggal. Perpecahan pertama yang terjadi di zaman sahabat apa? Apakah Rasulullah meninggal atau enggak? Mereka belum pernah terjadi di antara mereka ada nabi meninggal. Umar bin Khattab naik ke atas mimbar. Mengatakan apa? Rasulullah itu tidak meninggal. Rasulullah itu diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit. Terus khutbah Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat Umar mengatakan, "Ala rislika ya Umar." Pelan-pelan wahai Umar, duduklah. Umar terus ngomong. Abu Bakar maju ke depan. Umar disuruh duduk, Abu Bakar naik mimbar. Abu Bakar bilang apa? Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup tidak pernah mati. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sekarang sudah wafat. Kemurnian ajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam difahami oleh Abu Bakar. Katakan para sahabat tentang hal tersebut, ingat semuanya. Sampai Umar yang tadinya kawar-kawar mendengar hal ini. Tapi itulah ilmu yang ditancapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama, 23 tahun saja dakwah beliau. Tapi ternyata Allahu Akbar, keberkahan ada di hati para sahabat. Kemudian juga metode Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain mengaitkan para sahabat dengan ilmu, adalah memberikan tarbiyah yang baik. Sebelum kita masuk ke sisi tarbiyah, ada sedikit yang ingin Anda tambahkan terkait ilmu tadi. Para sahabat adalah orang-orang yang bisa. Kalau ingin berinovasi dalam agama, para sahabat ini bisa melakukannya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ilmu. Inilah ilmu. Bukan kita berinovasi dalam beragama, menambahkan, mengurangi. Bukan itu yang dilakukan. Tapi ilmu adalah dengan kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian metode yang kedua,
adalah mentarbiyah. Maksudnya apa? Ternyata ilmu yang beliau ajarkan pada para sahabat ditunjukkan juga metode dan pola tarbiyah. Apa itu? Diumumkan dalam bentuk pola hidup keseharian bersama para sahabat. Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ya, lagi lihat handphone kayak gini. Ada kerjaan misalnya. Terus anak kita, Abi ini bagus nggak gambarannya, Abi? Bagus nggak, Bi, gambarannya, Bi? Itu kalau kita tutup, iya gimana gambar? Wah, Masya Allah gambar. Kita alihkan perhatian kita ke dia, itu tarbiyah. Itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Khandaq, para sahabat ada yang ganjel perutnya pakai batu, lapar. Jadi kalau diganjel itu perutnya neken, jadi nggak begitu berasa. Rasulullah batunya 2. Ada sahabat yang undang Rasulullah, melihat kelaparan Rasulullah SAW, dibisikin Rasulullah, ya Rasulullah, di rumah kami ada makanan cukup buat 4-5 orang kurang lebih. Tafadhal antum ke rumah sama 4-5 orang ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dibawa semua pasukannya. Si sahabat tadi kaget melihatnya. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, mana bejananya, makanan beliau bagi semuanya. Semuanya kenyang, masih sisa. Ustadz, itu Rasulullah. Iya, itu keberkahan Rasulullah SAW. Tapi tiru kepedulian Rasulullah SAW. Jadi beliau itu bukan cuma ngomong. Tapi beliau langsung terjun kepada para sahabat, mengajarkan mereka kepedulian dan pengamalannya secara langsung kepada para sahabat. Atau bahkan biasanya Rasulullah SAW memulai amalan itu pertama kali beliau. Memulai pertama kali beliau. Jadi kalau ada amalan baik, beliaulah orang pertama yang melakukannya. Bahkan dalam perkara-perkara yang mengkhawatirkan. Pernah di Madinah ada satu suara besar sekali. Didengar oleh seluruh penduduk Madinah. Sehingga penduduk Madinah khawatir, suara apa ini? Khawatir ada kecelakaan yang ingin terjadi. Ada musibah yang ingin terjadi. Kemudian para sahabat mulai berunding mengirimkan orang-orang hebat mereka untuk mengecek suara apa itu. Ternyata ketika mereka ingin cek suaranya, mereka mendapati Rasulullah SAW sudah dalam posisi kembali, sudah ngecek suara itu terlebih dahulu. Tarbiyah bukan tarbiyah. Sehingga para sahabat sadar bahwasannya pemimpin itu harus apa? Harus memimpin, memulai, menjaga keamanan, memiliki kepedulian pada orang yang dipimpin. Ini terjun langsung, ini penting sekali. Bahkan bukan cuma tarbiyah kita pada anak, bahkan tarbiyah kita para laki-laki pada istri kita. Karena yang diminta dari suami apa? Jadi laki-laki sudah. Itu yang diminta dari suami. Jadi laki-laki. Semakin dia jadi laki-laki, semakin hebat dia jadi suami. Dan yang diminta dari istri apa? Jadi perempuan. Semakin dia jadi perempuan, semakin hebat dia jadi wanita. Maksudnya apa? Berhias diri dengan sifat-sifat yang menjadi kekhususan wanita. Bersifat dengan sifat-sifat yang menjadi kekhususan laki-laki. Jika itu dilakukan, maka dia akan memainkan perannya dengan baik. Sebagai suami dan juga sebagai istri. Ini tarbiyah. Jadi hal tersebut ditampakkan. Dan ini yang susah dari memimpin. Dan ini yang susah dari membentuk keluarga. Itu menjadi teladan. Teladan. Makanya menikah ini mendatangkan pahala yang besar. Tapi tantangannya juga semakin besar. Tapi tantangan-tantangan tersebut akan terus menjadikan kita lebih matang. Dan menjadikan kita lebih tahan banting. Menjadikan kita lebih apa?
lebih memahami porsi kita sebagai kepala rumah tangga. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang langsung disaksikan oleh para sahabat. Jadi mereka ini bukan cuma diajarin oleh Rasulullah SAW gitu, lewat ilmu-ilmu yang disampaikan, tapi apa? Mendapat bimbingan secara langsung. Kadang kita ketemu orang ada yang begitu ya, Masya Allah, sama orang apa namanya pinter ngomong dia. Ternyata sama abahnya dulu atau masih kecil suka diajak ketemu orang, sehingga nggak malu ngomong lantang, berani. Artinya ada pengaruh-pengaruh tersebut itu ada. Dan karakter ini beda dengan personal. Karakter itu pembentukannya kuat sekali ketika di masa kecil. Makanya ya kita ngajak anak kita yang laki-laki misalnya untuk apa? Itu bukan terus dia 2 tahun, 3 tahun dia lupa, kalau udah gede lupa. Enggak ada itu sisi-sisi pembentukan karakter yang melekat pada anak tersebut. Itu yang sulit. Kalau ngasih makan gampang. Kita bikin surat lamaran, kerjaan, kasih ke bidang yang sesuai dengan bidang kita. Kita usaha, kita kerja. Dapat uang, kasih makan anak istri kita. Tapi keluarga ini lebih besar dibandingkan hal tersebut. Apa? Qudwah, uswah. Kata yang sangat mudah sekali kita sebutkan. Tapi sulit sekali dan butuh kegigihan untuk melakukan hal tersebut. Termasuk diantaranya ibu. Ibu pun demikian. Memainkan perannya di berbagai macam peran-peran seorang wanita. Dia ibu, dia istri, dia anak juga dari orang tua. Itu semua peran-peran tersebut dimainkan oleh seorang wanita. Berat rasanya. Berat, tapi semua itu menjadikan kita apa? Tangguh. Dan mendapatkan tentunya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang. Dibagikan harta rampasan perang. Kemudian terlihat ternyata Rasulullah SAW lebih banyak memberikan apa? Orang-orang yang baru masuk Islam dan muhajirin. Kemudian orang-orang Ansor sedikit punya sifat apa? Aduh, kok kita sedikit dapat nih ya? Kok nggak banyak seperti yang mereka dapatkan? Kemudian Rasulullah SAW memahami hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bilang apa? Kepada orang-orang Ansor, tidakkah kalian ridho orang yang sudah dibagi harta tersebut, mereka pulang dengan harta mereka. Adapun kalian, wahai Ansar, tidakkah kalian ridho untuk pulang bersama kalian Nabi kalian? Langsung sahabat Ansar bilang apa? Ya Rasulullah, nggak apa-apa harta sedikit. Yang penting engkau kembali bersama kami. Kata orang-orang Ansar. Pelajaran tarbiyah yang ternyata melekat sekali pada diri para sahabat, sehingga para sahabat cinta sama Rasulullah SAW. Luar biasa. Hal-hal tersebut perlu terkadang kita tampakkan pada keluarga kita. Nggak apa-apa. Jadi dalam keluarga ini nggak semuanya kebaikan itu kita sembunyikan. Ditampakkan nggak apa-apa. Sebagai bentuk apa? Tarbiyah kepada mereka. Agar istri kita tahu, suaminya insya Allah bisa dibuat sandaran. Biar istri kita tahu, suaminya orang yang kuat. Tenang aja. Jangan bingung. Biar anak-anak kita tahu, dia punya ayah, punya ibu yang peduli sama anaknya. Dia punya ayah, punya ibu yang berilmu, yang punya perhatian pada ilmu. Biar anak-anak kita tahu hal tersebut. Jangan sampai anak kita lihat orang tua lain, kemudian sahabatnya. Jadikan hal tersebut tampak pada diri keluarga kita. Dan sekali lagi, ini yang sulit. Ustadz ngomong gampang. Betul, ngomong gampang.
Tapi semuanya ada usaha-usaha yang kita lakukan. Perbaikan. Apa yang disampaikan bukan tuduhan, bukan tudingan. Tapi ini saling mengingatkan untuk pembicara anak sendiri dan untuk kita semuanya. Agar kita meniru metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya berhenti pada ucapan saja. Bukan hanya pada ucapan saja. Tapi ada dalam menentukan ketentuan. Itu semua perlu apa? Perlu dengan bijak sekali kita pikirkan. Sebagai bentuk tarbiyah kita kepada keluarga kita. Mengajarkan anak untuk memberi misalnya. Nggak usah kita suruh dia, misalnya kita aja. Biar dia lihat dulu, anak masih kecil. Kita bantu orang lain. Tapi dilihat sama anak kita. Tapi kenapa Bi? Oh, itu pahalanya besar. Cukup sudah. Nggak usah panjang-panjang lagi. Itu udah jadi pelajaran luar biasa bagi anak kita. Nah, kemudian metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anaknya, dalam mendidik para sahabatnya diantaranya apa? Kebijaksanaan, hikmah. Walaupun kebijaksanaan ini anugerah, nggak semua orang punya. Ada orang yang subhanallah sikapnya itu luar biasa, pas sekali. Kalau ngasih ide-ide dia bilang apa? Idenya pas. Ada orang-orang demikian. Di antaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini dikasih kebijaksanaan luar biasa. Sebelum Islam datang, sebelum beliau dapat wahyu, itu orang-orang jahiliyah berselisih siapa yang mau letakkan Hajar Aswad. Karena kalau Hajar Aswad diletakkan oleh Bani Fulan cemburu. Kalau diletakkan oleh si Fulan, Bani Fulan cemburu. Kemudian Rasulullah ngasih usul. Para sahabat, orang-orang jahiliyah bilang apa? Gini aja, kita sepakati yang berhak menaruh Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram besok. Ternyata yang pertama kali masuk Masjidil Haram siapa? Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Melakukan kesepakatan tersebut? Menaruh Hajar Aswad dengan tangannya? Enggak. Beliau taruh Hajar Aswad di kain. Kata Rasulullah, Bani Fulan pegang ujungnya. Bani Fulan pegang ujungnya. Semua bani-bani tersebut ikut serta meletakkan Hajar Aswad itu. Kemudian mereka takjub sama idenya Rasulullah. Cerdas ini orang. Kebijaksanaan itu anugerah. Kalau kita tidak memiliki hal tersebut, maka tirulah orang-orang yang bijak. Dalam apa? Dalam berkata. Kita sama istri kita. Ini kita kalau ngomongin masalah tentang cekcok rumah tangga pasti ada ya. Pasti hal tersebut ada. Kalau kita pengen keras-kerasan, tinggi-tinggian suara pun bisa. Cuman apakah itu yang akan kita lakukan? Ada hikmah kebijaksanaan ketika apa? Orang bijak itu tahu kapan dia harus ngomong, dia tahu kapan harus diam. Kapan harus ngomong dan kapan harus mendengar. Itu orang bijak tahu. Maka dalam mendidik, metode didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat apa? Kebijaksanaan dalam bersikap, diantaranya dalam berbicara dan diam. Kalau pengen ngungkit masa lalu, oh bisa ngungkit-ngungkitan kita. Kalau pengen dar, tinggi-tinggian suara bisa. Cuman apa iya kita mau kayak gitu? Apalagi jika dilakukan di hadapan anak-anak kita. Anak tanya, kita potong. Jangan. Tunjukkan adab kita. Dia cerita tentang sekolahnya, cerita tentang anak-anaknya, cerita tentang gurunya, cerita tentang pelajaran. Kita dengerin. Banyak sekali dalam hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan datang orang-orang yang datang ini orang jahiliyah, orang musyrik. Ngomong ke Rasulullah SAW panjang lebar. Itu Rasulullah SAW diam aja. Begitu udah beres Rasulullah SAW ngomong apa? Entahait. Sudah selesai ngomongnya. Kemudian beliau SAW ngomong.
Walaupun terkadang apa yang diucapkan sama pasangan kita keliru. Tapi biarin aja dulu ngomong dia. Nanti dia beres baru kita ngomong, itu bijak. Dan ini salah satu metode yang sangat terlihat pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah gini, ngomong ke sahabat, ada 70 yang akan masuk surga tanpa hisab. Terus Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Ini sahabat nggak dikasih apa kelanjutan ya. Wah, sahabat tebak-tebakan. Masuk surga tanpa hisab. 70. Siapa itu? Kok bisa tanpa hisab? Akhirnya ada yang bilang mungkin itu orang yang dari lahir udah Islam. Kata sahabat, mungkin itu orang yang berjihad. Mungkin disebutin amalan-amalan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Rasulullah SAW bilang apa? Humul ladzina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk surga tanpa hisab apa? Yang tidak melakukan kai, praktek kai. Tahu ya? Apa? Salah satu praktek pengobatan zaman dulu dengan dinyos besi panas. Bagian yang sakit dia apa? Ditempel besi panas. Nah, kata Rasulullah, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak mempraktekkan kai. Layak daun, tidak bertatoyur. Tatoyur itu menggantungkan sesuatu kebaikan bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Pengen safar, safar jangannya lempar burung. Kalau burungnya ke kanan berarti safar. Kalau burungnya ke kiri berarti jangan safar, hari buruk. Nah, itu mereka yang tidak melakukan kai, tidak bertatayur. Umuladzina tidak minta ruqyah, dan juga metode Rasulullah SAW dalam mengajarkan para sahabat. Metode yang justru memberikan penekanan ilmu yang kuat sekali pada para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Yang keempat, ini yang terakhir, adalah kasih sayang. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya apa? Maka rifqu fi syai'in illa zanah, ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. Dan ketika kelembutan itu dicabut, pasti akan memperburuk hal tersebut. Kasih sayang, lembah lembut, enteng. Kata Aisyah apa? Ma khuyyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasulullah ini tidak pernah diberikan dua pilihan kecuali akan ambil yang paling mudah selagi bukan dosa. Selagi ada yang paling mudah, ambil yang paling mudah. Ada orang datang ke Rasulullah bilang apa? Assalamualaikum. Assam bukan assam. Assam itu arti kebinasaan bagimu. Diplesetin sama orang Yahudi. Itu Aisyah marah. Karena Aisyah mendengar dengan jelas apa yang disampaikan, bukan salam. Kata Aisyah, alaikal la'nati wassami wal halak. Bagimulah kehancuran, kebinasaan. Rasulullah SAW lihat Aisyah bilang, ya Aisyah, jangan kayak gitu. Lemah lembut ini luar biasa. Enteng sama keluarga. Selagi permintaan keluarga bukan permintaan yang aneh-aneh dan kita mampu memberikannya. Ada kebaikan di sana, kasih. Minta diperhatiin sebentar. Kita jauh, minta di video call sebentar. Jangan ya, lagi sibuk. Jangan sekarang, nanti malam deh. Kalau ada waktu sedikit aja nggak apa-apa. Nah, hal tersebut adalah apa? Rahmah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dari sini kita paham ternyata beliau bukan hanya mendidik apa pengetahuan akademik para sahabat saja, bukan. Tapi mendidik mereka dari berbagai macam sudut sehingga mereka menjadi manusia yang ruhnya diperhatikan, jiwanya diperhatikan, badannya diperhatikan, akalnya diperhatikan.
Dan kita tahu karakter manusia itu akan baik kalau 4 hal itu kuat. Kuat akalnya, kuat jiwanya, kuat fisiknya, dan kuat agamanya, imannya. Ini 4 hal ini. Maka itu juga kita perhatikan pada anak-anak kita. Termasuk anak didik kita. Para guru. Termasuk anak didik kita. Walaupun bukan anak kita yang asli. Anak didik dia. Cuman para ulama ini menyebutkan guru itu orang tua fiddin. Maka guru ini harus punya jiwa-jiwa tersebut. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tarbiyah tersebut kita dapati para sahabat bisa bertahan dengan tantangan-tantangan yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah ini meninggal sudah aman, sudah para sahabat sudah bagus ini. Beliau meninggal, datang tantangan-tantangan kehidupan dilalui semuanya oleh para sahabat. Didiklah anak-anak kita, keluarga kita, istri kita dengan pendidikan-pendidikan seperti itu. Yang pertama apa? Ilmu dikaitkan dengan ilmu, terus ilmu pengetahuan, biar dia tahu bahwasannya akan bermanfaat adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kemudian setelah ilmu apa? Mentarbiyah mereka dengan tarbiyah apa? Qudwah, diperlihatkan sosok uswah, teladan kepada orang-orang yang ingin kita didik. Termasuk apa? Guru. Harus memberikan teladan. Kemudian yang ketiga apa? Ilmu, tarbiyah, kebijaksanaan, hikmah, bijak. Semuanya dilakukan dengan bijak. Jangan gegabah. Jangan buru-buru dalam menentukan suatu perkara. Jangan gegabah, pelan-pelan. Kemudian yang terakhir apa? Rahmah, kasih sayang, lemah lembut. Sehingga perasaannya, semuanya terperhatikan. Dengan ini insya Allah pendidikan kita akan baik. Tapi ingatlah manusia untuk hal-hal tersebut perlulah dia belajar. Maka bekali diri kita untuk melakukan hal tersebut dengan ilmu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhal. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para ayah dan bunda, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan kepada Ustaz, baik secara langsung ataupun boleh menyerahkan pertanyaannya melalui tulisan. Ada yang ingin bertanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, sejauh yang Anda ketahui bahwa Allah mencintai kita untuk beribadah yang sedikit tapi konsisten. Nah, tapi kan namanya kekurangan kami sebagai manusia, kadang kami luput dari kekonsistenan tersebut. Dari 4 pilar yang tadi Ustadz sampaikan, untuk fondasi yang baiknya kita contohkan ke anak-anaknya, apakah kita harus memenuhi 4 poin tersebut atau fokus dalam satu hal tapi kita konsisten terus gitu Ustadz. Di mana melihat bahwa kondisi saat ini itu kan mungkin di lingkungan kami yang belum sepenuhnya mengikuti sunnahnya Rasul, mengikuti semuanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya. Nah, betul ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita apa? Amalan yang berlanjut walaupun sedikit. Dan ini salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita lihat kekuasaan dan keagungan Allah, maka kita akan sadari Allah ini tidak harusnya nggak pantas diberikan yang sedikit. Kalau kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya, dengan kemahakuasaannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dari kita walaupun cuma sedikit. Ini membanyakan yang sedikit tersebut. Nah, tapi yang sedikit tersebut jangan dimaklumi. Jangan dimaklumi. Karena sedikit amalan tersebut maksudnya untuk mempermudah manusia sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang harus dilakukan oleh manusia harusnya memaksimalkan dirinya semaksimal mungkin. Maka dalam hal ini ma la yu'khadhu kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Dimaksimalkan sebisa mungkin. Makanya untuk 4 poin yang kita sampaikan tadi, ini adalah metode agar ilmu yang kita sampaikan benar-benar sesuai dengan ilmu, sesuai dengan bentuk tarbiyah kita contohkan juga, sesuai dengan apa? Disampaikan dengan kasih sayang dan juga dengan bijak. Dimaksimalkan hal tersebut. Dan dilakukan dengan 2 orang tua semuanya. Makanya penting orang tua ini bapak sama ibu untuk duduk, ngobrolin anaknya gimana ini. Itu penting untuk mereka tansid. Karena di antara perkara yang bisa membuat keluarga itu sakinah apa? Tansid atau tauzi'il adwar. Membagi peran. Masing-masing memainkan perannya. Tapi nanti ada sisi tarbiyahnya. Kalau buat ibu semua nanti ada hal-hal yang terlewatkan yang miss. Tapi dibagi perannya. Nanti bapak gini. Nanti ibu bagian ini. Gak apa-apa, obrolkan apa yang menjadi maslahat anak yang bisa dilakukan oleh bapak dan bisa dilakukan oleh ibu, dan itu dimaksimalkan. Kita tidak mencukupkan diri kita dengan yang sedikit. Maka wallahu ta'ala a'lam bishawab, dalam hal ini kita sampaikan ini adalah metode atau cara ya dalam penyampaian kebaikan kepada anak-anak kita. Maka metode-metode ini yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dipraktekkan semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan tentunya sambil minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? La haula wa la quwwata illa billah. Terkadang usaha-usaha kita yang sudah mengeluarkan effort yang luar biasa, ternyata hasilnya kurang. Mungkin barangkali kita terlalu bersandar pada kemampuan kita. Kita tidak banyak bersandar pada kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak doa juga jangan ditinggalkan pada pendidikan anak-anak kita. Masya Allah banyak pertanyaan, tapi bisa difahami apa yang disampaikan ya? Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya bagaimana membentengi dan memfilter anak dari berbagai macam konten maupun omongan yang mungkin belum sesuai ajaran Rasulullah SAW yang sahih. Misalnya sholawat sambil pakai musik dan lain-lain. Tengah keterbatasan ilmu saya sebagai orang tua. Nah, kita sampaikan pada anak kita, kalau kita merujuk pada metode-metode yang tadi kita sampaikan ya, maka disampaikan hal tersebut pertama dengan ilmu. Pertama dengan ilmu. Kita bilang ke anak-anak kita, sayang kalau ada kebaikan tercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa memangnya? Ya nanti jadi nggak sempurna. Baju yang bersih, kalau ada kotor-kotor sedikit saja itu sangat mengganggu sekali. Kita sampaikan pada anak kita hal tersebut sesuai dengan ilmu yang baik. Memangnya pakai musik kenapa Umi? Kenapa Abi? Jangan. Sama Rasulullah SAW kita nggak diajarkan. Kalau itu baik pasti beliau ajarkan. Ketika beliau ajarkan kita pasti itu yang terbaik. Pasti itu yang terbaik. Maka jangan kita ikutkan sholawat-sholawat kita dengan musik. Sayang nanti pahalanya udah mau naik nggak jadi. Kita sampaikan hal tersebut pada anak-anak kita.
Dan juga kita contohkan pada anak-anak kita. Terus gimana Mi? Gimana sholawatnya? Udah sholawat seperti ini. Kalau kita sholawat seperti ini, sallallahu biha asyra, kata Rasulullah SAW. Akan dibalas 10 sholawat. Nah, kita praktekkan hal tersebut juga. Dan tentunya juga dengan hikmah. Dengan hikmah. Dan juga ada perkara yang bisa memperkuat power anak kita. Apa? Disuruh ajarin adiknya. Udah paham belum? Paham. Coba ajarin adik. Ini metode yang digunakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Anaknya yang masih kecil sudah diberikan pembelajaran-pembelajaran, tapi juga disuruh apa? Menyampaikan. Disuruh menyampaikan. Disuruh menyampaikan biar apa? Itu sebagai protek kedua untuk anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita sukai. Anak-anak kita ngomong tentang keburukan misalnya. Kita ajarin tentang kebaikan, ngomong baik, terus kita suruh dia, misalnya kalau guru bisa suruh presentasi di kelasnya. Walaupun anak TK, bukan presentasi, dia cerita aja ya. Cerita tentang ucapan baik. Udah celoteh anak saja sudah, sekeluar ya. Tapi intinya tentang apa? Tentang mengajak pada omongan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, bagaimana nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada sahabat yang marah? Pertama, kalau ada yang marah, sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang beberapa hadis dalam hal ini, diantaranya disuruh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir-rajim. Suruh meredakan marahnya dengan berbagai sebab. Yang pertama ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir-rajim. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inni a'lam kalimah lau qalaha la dhahaballahu ma yajid fi qalbi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah ketika melihat orang marah, aku tahu satu kalimat yang kalau diucapkan Allah akan hilangkan rasa marah itu dari hati. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir-rajim, dan merubah posisinya. Setelah dia reda, baru disampaikan jangan marah. Sampaikan jangan marah kalau sudah reda. Nah, terkait dengan tidak meminta ruqyah, apakah jika orang lain yang menyuruh ruqyah tetap masuk ke dalam golongan yang akan dihisab, yang tidak akan dihisab? Jawabannya tidak. Misalnya ada si A butuh di ruqyah, dia nggak mau minta ruqyah, tapi kita temennya punya kepedulian. Kita bilang sama satu Ustadz Afwan itu kayaknya perlu di ruqyah. Walaupun pada dasarnya ruqyah terbaik adalah ruqyah yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri. Tapi kalau nggak tahu bacaannya, nggak tahu apa, boleh kita sampaikan ke orang lain untuk meruqyah sahabat kita. Itu bukan termasuk minta ruqyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena Rasulullah SAW mengatakan man istata'a ayyan fa'ali akhihi falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Nah, kalau kita sendiri bisa ngeruqyah, kita ruqyah, nggak apa-apa. Atau kita ajarin sama dia. Kamu ruqyah diri kamu, baca Al-Fatihah, baca Al-Falaq, baca An-Nas, dipegang area yang sakit, dibacakan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa hadir, diberikan catatan-catatannya agar dia bisa meruqyah dirinya sendiri. Ini baik untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin bertanya bagaimana merubah diri kita terhadap lingkungan atau tetangga sekitar yang masih banyak acara-acara yang keluar dari syariat. Senam, musik, karaoke, RW, dan lain-lain. Apakah tetap menjadi pengurus, tetap datang silaturahmi, atau menjaga jarak agar tidak ikut dalam hal-hal yang kurang tepat? Bagaimana menjaga hati agar tidak merasa benar sendiri atau terlihat menjauh dari lingkungan masyarakat bertetangga? Jazakumullahu khairan katsiran. Nah, dalam hal ini jangan kita ikut ya, apalagi jadi pengurus. Jangan jadi pengurus. Jangan punya andil dalam perkara-perkara yang menjadi keburukan, karena itu dilarang.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong itu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Jangan punya andil dalam hal tersebut. Kemudian gimana caranya agar tidak menimbulkan hal-hal buruk dalam lingkungan? Jadi itu pilihan, harusnya orang menghargai hal tersebut. Nah, itu pilihan, harusnya orang menghargai hal tersebut. Sebagaimana dia memilih untuk melakukan, maka kita memilih untuk tidak melakukan. Terkadang hal tersebut perlu ditampakkan. Karena banyak framing-framing sekarang yang dilakukan apa? Kalau berbeda berarti buruk. Sebagaimana dia memilih untuk melakukan, ya kita memilih untuk tidak melakukan. Itu harusnya ditampakkan biar orang nggak selalu tabu dalam perkara itu. Ada beberapa hak yang memang perlu ditampilkan, tapi tetap menjaga sikap juga. Baik sama tetangga, kalau pas masak ngirimin makanan. Tapi acara-acara yang kayak tadi, afwan, ya kita nggak ikut. Kita nggak ikut. Jangan ikut ya. Kalau ikut nanti hari ini membenci hal tersebut, tapi lama-lama luntur. Nanti kita khawatir kita justru ikut hal-hal tersebut. Bagaimana menjaga hati agar tidak merasa benar sendiri? Nah, dengan cara melihat orang yang lain yang masih melakukan itu sebagai orang yang tidak tahu, yang belum tahu. Sehingga perlu diajak tahu atau diajarkan. Nah, jangan kita menganggap orang yang masih melakukan itu buruk, tapi anggaplah mereka belum tahu. Sebagaimana kita dahulu juga belum tahu. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada Ustadz dan keluarga tim bulan bintang dan seluruh yang hadir mendapat keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf di luar topik dan tema, jika suami meminta istri untuk membelikan Anda nggak paham pertanyaan ini. Jika suami meminta istri untuk membelikan CD game konsol, Anda nggak paham ini. Bagaimana sebaiknya istri bersikap? Jazakallahu khairan. Anda nggak tahu ini apa, tapi kalau ini kebaikan dilakukan. Tapi kalau ini bukan kebaikan, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang taat pada manusia lain dalam perkara yang bentuknya kemaksiatan. Tapi ada hal lain dalam rumah tangga yang perlu dijaga. Bukan cuma jawab sesuai apa yang benar dan salah. Tapi ada sisi keharmonisan yang perlu dijaga. Artinya istri, kalau itu keburukan, jangan kita lakukan, ditolak permintaan suaminya, tapi dengan baik, tetap dengan menjaga wibawanya sebagai suami. Nah, tetap dijaga wibawanya sebagai suami. Tapi ana wallahu taala alam shawab, kurang paham itu apa. Jadi bisa ditimbang dari sisi kebaikan atau keburukannya. Wallahu taala alam shawab. Sekarang gantian. Ana yang tanya. Nah, barakallahu fikum. Tadi kita menjelaskan 4 metode ya. Siapa yang bisa sebutkan 4-4-nya? Tafadhol. Di sini nggak ada yang angkat tangan, Masya Allah. Sebelah sini ada Pak Ustadz. Kayaknya kalau diberikan kesempatan angkat semua mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Metode pertama itu adalah ilmu. Rasulullah mengajarkan sahabat untuk mencintai ilmu, untuk selalu mengaitkan sesuatu pada ilmu. Itu yang pertama, dan maksudnya berkaitan dengan ilmu, dan Rasulullah juga mengajarkan perkara-perkara umum agar sahabat-sahabat bisa mengkiaskan pada perkara lain. Dan Rasulullah mengajarkan ilmu kepada sahabat disesuaikan dengan si penerima ilmu tersebut. Contohnya bagaimana sikap Rasulullah kepada Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah juga mengajarkan ilmu sedikit demi sedikit dan selang-seling karena khawatir sahabat akan bosan. Yang terakhir, ya tadi, bagaimana Rasulullah selalu mengajarkan sahabat-sahabat untuk mengikatkan ilmu terhadap Rasulullah sehingga inovasi-inovasi dalam ibadah itu tidak ada pada zaman itu. Lalu yang kedua, tarbiyah. Tarbiyah di mana Rasulullah itu menunjukkan dalam pola hidup beliau, dan Rasulullah selalu memulai sebuah amalan pertama kali agar menjadi teladan atau uswah bagi sahabat-sahabatnya.
Yang ketiga, kebijaksanaan atau hikmah. Salah satunya dalam berkata, yaitu bagaimana kapan harus bicara, kapan harus diam. Lalu yang terakhir adalah kasih sayang atau rahmah. Sebagaimana hadis Rasulullah berkata, sesungguhnya kasih sayang itu tidak akan berada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan. Dan sebaliknya, jika kasih sayang itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Masya Allah, tabarakallah, mumtaz. Barakallah fiik. Hadiahnya bisa diwakilkan kepada ayahnya, ke ayahnya Abiyu. Masya Allah, barakallah. Fadal, barakallah fiik. Barakallah fiikum, Masya Allah. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khair. Pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan 2 contoh daripada metode-metode yang tadi kita jelaskan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 saja. Di sebelah sana ada? Kalau nggak ada, ke perempuan Ini lagi, kayaknya ke Ahwat suaminya lagi. mau jawab lagi, jangan. Tafadhal, barakallahu fiik. 2 contoh yang diberikan Rasulullah ketika ada kejadian di zaman tersebut. Yang pertama, ketika ada orang Arab Badui yang kencing di tempat sholat atau masjid, Rasulullah tidak menghukum orang Badui tersebut, melainkan memberikan pemahaman kepada orang Badui tersebut dan mengajak kepada para sahabat untuk tidak menghakiminya juga, kemudian untuk membersihkan tempat yang terkena air kencing tadi, dan yaitu memberi teladan kepada orang Arab Badui tersebut yang memang belum mendapatkan ilmu mengenai hal tersebut. Kemudian yang kedua, ketika setelah selesai suatu perang, ada pembagian harta ghanimah untuk kaum muhajirin dan kaum ansor, maka kaum muhajirin mendapatkan harta ghanimah lebih banyak dibanding kaum ansor. Tetapi pada awalnya kaum ansor merasa iri terhadap hal tersebut. Kenapa pihak kaum muhajirin mendapatkan harta lebih banyak? Tetapi Rasulullah dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, menyampaikan hal bahwa apakah kalian kaum ansor ridho dengan kaum muhajirin yang mendapatkan ghanimah lebih banyak, sedangkan kalian tetap stay bersama Rasulullah SAW. Demikian 2 contoh dari Rasulullah. Masya Allah, barakallah, mumtaz. Barakallahu fikum. Tafadhal, langsung diberikan ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah, pada akhirnya kita sampai di penghujung kajian kita. Semoga apa yang disampaikan bisa kita terapkan sedikit-sedikit, karena memang manusia ini penuh kekurangan ya. Kalau dalam usaha yang kita lakukan ada kekurangan-kekurangan, maka itu wajar, terus diperbaiki karena memang manusia tidak sempurna, tapi terus berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Dan perlu diingat juga bahwasannya ketika kita orang tua atau suami bersikap lemah lembut atau punya kasih sayang, itu bukan kelemahan, itu bukan cacat buat kita, tapi itu justru kemuliaan bagi kita yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan juga jalannya para sahabat. Sekian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Afwan, akhirnya mengambil waktu agak panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya dan atas apa yang disampaikan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala pertolongan untuk menerapkan dalam keseharian kita. Amin. Mari kita tutup acara pada hari ini. Oh ya, maaf satu lagi hadiahnya untuk yang pertama datang kajian pada hari ini kepada ayah dari Ananda Fawas. Baik, jazakumullah khairan untuk ayah dan bunda atas waktunya hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan atas apa yang kita lakukan. Kemudian Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta